Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mata kuliah Komputasi Awan akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenai explore software penyusun cloud computing pada Google Drive. Pertama-tama, perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Supriyo dengan NIM 2021530115. Yang kedua Adelia Maharani dengan NIM 2021530444. Yang ketiga Cindy Arwijaya dengan NIM 2021530445. Yang keempat yaitu ada Satrio Pambudi dengan NIM 2021531170. Yang kelima, ada Zidan Maulana Hilmi dengan NIM 2021531172. Selanjutnya, yaitu masuk pada latar belakang. Latar belakang pada tugas kelompok kami yaitu di mana dalam era digital yang terus berkembang, teknologi komputasi awan atau cloud computing telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, terutama dalam penyimpanan dan pengolahan data. Cloud computing menawarkan fleksibilitas tinggi dengan memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, dan mengelola data tanpa harus bergantung pada perangkat keras lokal. Teknologi ini telah diadopsi secara luas oleh berbagai perusahaan teknologi, salah satunya adalah Google melalui platform Google Drive, di mana eh, pada eksplorisasi Google Drive ini diharapkan akan diperoleh pemahaman lebih mendalam tentang teknologi yang berada di balik Google Drive, khususnya mengenai software-software penyusun cloud computing yang mendukung layanan cloud computing tersebut. Dengan mengeksplorasi software ini, pengguna dapat memahami cara kerja Google Drive secara lebih teknis dan memperoleh wawasan tentang optimalisasi penggunaan layanan ini, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Selanjutnya, adapun masalah-masalah yang akan dibahas pada tugas kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Google Drive? Yang kedua, apa saja manfaat menggunakan Google Drive? Yang ketiga, apa kekuatan dan kelemahan dari Google Drive? Yang keempat, yaitu fitur apa saja yang ada pada Google Drive? Dan yang kelima, bagaimana cara menggunakan Google Drive? Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan penelitian pada tugas kali ini, yaitu untuk mengeksplorasi dan menganalisis komponen software yang menyusun teknologi cloud computing dalam layanan Google Drive. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arsitektur software yang mendukung fungsi penyimpanan, sinkronisasi, dan kolaborasi data secara real-time. Selanjutnya, selanjutnya itu masuk pada permasalahan yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai pengertian Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan cloud yang disediakan oleh Google, memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis file secara online. Google Drive juga memudahkan untuk berbagai file dengan orang lain dan bekerja secara kolaboratif pada dokumen yang sama secara real-time, terutama bila digunakan bersama Google Docs, Google Sheets, dan Google Slide. Layanan ini terintegrasi dengan Google Workspace juga, termasuk aplikasi tadi yang sudah disebutkan. Google Drive sendiri pertama kali dirilis pada tanggal 24 April 2012 menggunakan teknologi komputasi awan. Google Drive memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, dan lainnya di server jarak jauh yang dapat diakses kapan saja dan perangkat apapun yang terhubung ke internet. Teknologi cloud computing pada Google Drive memungkinkan pengguna tidak hanya mengakses file secara mudah, tetapi juga berbagi dan berkolaborasi dalam waktu nyata atau real time dengan pengguna lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adelia Maharani.
Terima kasih Mbak Cindy. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Marani dengan NIM 2021530444. Di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat penelitian atau manfaat menggunakan software Google Drive. Yang pertama yaitu Google Drive sebagai perangkat lunak berbasis cloud computing, menawarkan berbagai manfaat yang mendukung kebutuhan penyimpanan, aksesibilitas, dan kolaborasi data secara praktis dan efisien. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan akses, di mana pengguna dapat menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, baik melalui komputer, smartphone, maupun tablet kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu Google Drive juga dilengkapi dengan fitur pencadangan dan sinkronisasi otomatis yang memastikan setiap perubahan pada file akan langsung diperbarui di seluruh perangkat yang terhubung. Fitur ini memberikan manfaat signifikan dalam menghindari resiko kehilangan data dan menjaga data tetap up to date tanpa harus melakukan pencadangan manual. Next. Manfaat lainnya yaitu integrasi yang mulus dengan aplikasi Google Workspace seperti Google Doc, Sheet, dan Slide yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengelola berbagai jenis dokumen langsung di cloud tanpa harus menginstal perangkat lunak tambahan. Ini tidak hanya menghemat ruang penyimpanan pada perangkat lokal, tetapi juga mempercepat proses pembuatan dan berbagai dokumen. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan dari software Google Drive. Salah satu kekuatan utama Google Drive yaitu mengenai aksesibilitasnya yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola file dari perangkat kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna individu maupun tim yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, terutama dalam lingkungan kerja yang mobile atau berbasis jarak jauh. Lanjut. Namun, Google Drive juga memiliki kekurangan, yaitu kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah ketergantungan pada koneksi internet, di mana akses dan kinerja Google Drive sangat bergantung pada kestabilan koneksi. Keterbatasan koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat mengganggu akses dan kolaborasi dalam waktu nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ziden. Baik, terima kasih Mbak Adel. Untuk selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada pada Google Drive. Oke, untuk yang pertama, Google Drive mempunyai fitur penyimpanan cloud. Untuk yang kedua, memiliki fitur sinkronisasi dan pencadangan otomatis. Untuk yang ketiga, kolaborasi real time. Yang keempat, pengaturan izin dan berbagai file. Yang kelima, pencarian cerdas dan filter file. Oke, untuk yang pertama, penyimpanan cloud, fitur utama Google Drive adalah kapasitas penyimpanan cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, dan lainnya. Google Drive menyediakan penyimpanan gratis sebesar 15 GB untuk setiap akun Google yang mencakup Google Drive, email, dan Google Photo. Bagi pengguna yang membutuhkan ruang lebih besar, tersedia opsi berlangganan Google One dengan kapasitas tambahan. Untuk fitur yang kedua yaitu sinkronisasi dan pencadangan otomatis. Google Drive memiliki fitur sinkronisasi yang memungkinkan file yang tersimpan di Google Drive dapat diperbarui secara otomatis di semua perangkat yang terhubung. Fitur ini memudahkan pengguna untuk selalu memiliki versi terbaru dari file mereka
tanpa harus melakukan unggahan atau pembaruan manual. Untuk fitur yang ketiga, yaitu kolaborasi real-time. Salah satu kekuatan utama Google Drive adalah fitur kolaborasi real-time dengan Google Docs, Sheet, dan Slide yang terintegrasi langsung. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan berkomentar pada dokumen secara bersamaan dengan orang lain. Setiap perubahan yang dibuat akan langsung terlihat, yang sangat memudahkan kinerja tim atau proyek kolaboratif. Untuk fitur yang keempat, yaitu pengaturan izin dan berbagi file. Google Drive mempermudah berbagi file dan folder dengan orang lain, baik dengan menambahkan alamat email mereka atau melalui tautan berbagi. Pengguna juga dapat mengatur izin akses seperti editor atau untuk membuat perubahan, kemudian komentar atau untuk memberi komentar, dan viewer atau melihat saja, sehingga dapat mengontrol tingkat akses sesuai kebutuhan. Untuk yang kelima, pencarian cerdas dan filter file. Google Drive dilengkapi dengan fitur pencarian yang canggih, memungkinkan pengguna menemukan file dengan cepat berdasarkan nama file, tipe file, tanggal modifikasi, atau bahkan kata kunci dalam isi dokumen. Drive juga menyediakan filter untuk mengelompokkan file tertentu seperti file PDF, gambar, atau video. Untuk selanjutnya akan dijelaskan ke Pak Supriyo. Baik, terima kasih. Saya Supriyo dengan NIM 2021 53015. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan software Google Drive. Yang pertama, akses dan pembuatan akun. Untuk memulai menggunakan Google Drive, pengguna perlu memiliki akun Google. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat membuatnya secara gratis di https://accounts.google.com. Setelah memiliki akun, Google Drive dapat diakses melalui browser dengan masuk ke https://drive.google.com atau melalui aplikasi Google Drive yang tersedia di perangkat Android dan iOS. Lanjut. Yang kedua, di sini upload file dan folder. Setelah masuk ke Google Drive, pengguna dapat mulai mengunggah file atau folder dengan cara mengklik tombol baru di sebelah kiri layar dan memilih opsi unggah file atau unggah folder. Pengguna juga bisa langsung menarik atau drag file dari komputer ke jendela Google Drive. File yang diunggah akan otomatis tersimpan di cloud dan dapat diakses dari perangkat manapun. Lanjut. Yang ketiga, membuat file baru. Google Drive terintegrasi dengan Google Workspace, memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen langsung di cloud. Untuk membuat file baru seperti Google Docs atau dokumen, Google Sheet atau lembar kerja, Google Slide atau presentasi, pengguna dapat memilih opsi baru dan memilih tipe file yang diinginkan. Dokumen ini akan disimpan langsung di Google Drive. Lanjut. Yang keempat, mengatur dan mengelola file. Google Drive memungkinkan pengguna untuk mengatur file ke dalam folder. Pengguna bisa membuat folder baru dengan mengklik baru dan memilih folder untuk mengelompokkan file sesuai kategori atau kebutuhan. File dan folder dapat dipindahkan, disalin, atau diganti namanya langsung di Google Drive. Yang berikutnya. Yang kelima, berbagi file dan kolaborasi. Salah satu keunggulan Google Drive adalah kemampuannya untuk berbagi dan berkolaborasi pada file secara real-time. Untuk membagikan file atau folder, pengguna dapat mengklik kanan pada file, memilih bagikan, lalu menambahkan alamat email orang lain yang ingin diajak bekerja sama. Lanjut. Pengguna dapat menetapkan izin akses seperti editor untuk kolaborator yang dapat mengedit,
komentator untuk yang bisa memberi komentar, atau viewer untuk melihat saja. Lanjut. Yang keenam, sinkronisasi file di semua perangkat. Google Drive menawarkan aplikasi desktop yang memungkinkan sinkronisasi file secara otomatis antara komputer dan cloud. Dengan menginstal Google Drive untuk desktop, pengguna bisa mengakses dan mensinkronkan file dari file Drive di komputer mereka, yang akan diperbarui secara otomatis setiap kali ada perubahan. Lanjut. Untuk yang ketujuh dari cara menggunakan software Google Drive yaitu keamanan dan privasi. Pengguna dapat mengelola pengaturan keamanan di akun Google mereka untuk menjaga privasi file di Google Drive. Google Drive menerapkan enkripsi pada data pengguna dan memiliki fitur autentifikasi dua faktor atau two-factor authentication untuk keamanan tambahan. Pengguna juga dapat membatasi izin berbagi file kapan saja untuk menjaga akses file tetap aman. Yang selanjutnya akan didemokan oleh Mas Satrio. Silakan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Pambudi dengan NIM 2021-53170. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan Google Drive itu sendiri. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai pembuatan akun Google Drive. Di sini syaratnya cukup mudah. Kita harus memiliki akun Google sebelum kita bisa memanfaatkan Google Drive itu sendiri. Untuk pembuatan akun Google tentunya kita semua sudah tahu karena setiap individu saya yakin semuanya sudah memiliki akun Google Drive masing-masing atau akun Google masing-masing. Jadi di sini untuk mengakses Google Drive kita tinggal pilih untuk option titik 9 di samping profil kita. Nah, di situ ada Drive, tinggal kita klik saja. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk ke tampilan beranda dari Google Drive kita. Jadi di sini ada berbagai fitur yang tersedia di Google Drive itu sendiri. Di sini yang pertama kita bisa untuk mengupload file atau folder. Caranya bagaimana? Tinggal kita pilih tanda tambah atau baru di sini, tinggal kita klik. Nah, di situ kita bisa uh, membuat folder baru, upload file ataupun upload folder. Ini yang pertama saya akan mencoba untuk mengupload sebuah file ke Google Drive saya. Tinggal kita pilih upload file. Lalu kita cari untuk file yang ada di komputer kita yang akan kita upload ke Google Drive kita. Misalnya di sini untuk presentasinya kita upload saja untuk file PPT-nya. Tinggal kita pilih open. Nanti di sini untuk file yang kita upload tadi akan otomatis diupload di akun drive kita masing-masing. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwasanya untuk satu upload file telah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat untuk filenya di drive saya. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini tadi file yang saya upload dari perangkat saya atau komputer saya di akun Google Drive saya. Selanjutnya kita juga bisa mengupload sebuah folder. Jadi bukan cuma file, di sini kita juga bisa mengupload sebuah folder ke Google Drive kita. Caranya gimana? Tinggal kita klik tanda tambah, lalu pilih upload folder. Nah, tinggal kita pilih saja folder mana yang mau kita upload ke Google Drive kita. Misalnya di sini folder computing, dan di sini tinggal kita upload. Nah, di sini akan muncul notifikasi. Misalkan di folder itu ada beberapa file, di situ akan ada keterangan apakah kita akan mengupload file-file yang berada di dalam folder tersebut. Tinggal kita klik. Nah, kita pilih karena ini sebelumnya tadi saya sudah sempat mengupload, jadi ada notifikasi. Nah, di sini untuk proses uploadnya tergantung dari kecepatan internet kita masing-masing ya. Tentunya memang karena di sini berbasis cloud itu pastinya juga terkendala dengan koneksi internet kita.
untuk kestabilannya. Kalau koneksi kita lancar, stabil, tentu untuk prosesnya juga akan cepat. Namun jika kecepatan internet kita juga rendah dan kurang stabil, tentu itu akan memakan proses waktu yang cukup lama. Nah, di sini file kita dan juga folder kita sudah berhasil terupload di dalam Google Drive kita. Untuk file dan folder yang sudah kita upload di Google Drive ini akan langsung tersimpan di cloud. Jadi di sini file-file ini bisa kita akses dari manapun tentunya. Dan juga bisa kita bagikan aksesnya nanti ke teman, ya. Selanjutnya untuk Google Drive ini sendiri juga kita bisa melakukan manajemen file. Jadi di Google Drive ini kita bisa manfaatkan untuk menyimpan file-file yang berada di perangkat lokal kita. Tentunya di situ akan mengurangi ya kapasitas untuk penyimpanan lokal kita. Misalnya di situ ada banyak sekali file di perangkat lokal kita. Eh, untuk mengurangi penyimpanan kita di perangkat lokal, hard disk kita bisa upload ke Google Drive ini. Tentunya di situ akan sangat membantu ya untuk kapasitas penyimpanan perangkat lokal kita. Selain itu juga file yang sudah diupload di sini tentunya bisa kita akses secara fleksibel ketimbang file yang berada di perangkat lokal kita. Kalau file yang berada di perangkat lokal kita tentunya kalau kita mau akses kita harus buka perangkat kita atau komputer kita eh, di mana kita menyimpan file tersebut. Kalau file kita atau data kita sudah kita upload di Google Drive ini, tentunya kita bisa akses dari perangkat manapun. Tidak harus perangkat yang menyimpan file tersebut. Jadi caranya cukup mudah. Nanti bisa dibagikan melalui link atau juga kita bisa meloginkan akun Google kita supaya kita bisa mengakses drive kita melalui perangkat lain atau misalkan melalui komputer atau handphone teman kita seperti itu. Jadi aksesnya bisa fleksibel dimanapun kalau sudah masuk ke dalam Google Drive ini. Untuk manajemen file di sini kita bisa membuat folder-folder di Google Drive. Nah, tinggal kita eh, tambahkan terus buat folder baru. Kita ketikkan nama foldernya di sini. Misalnya untuk mata kuliah ya, mata kuliah cloud computing. Nah, di sini tinggal kita buat. Di sini sudah muncul foldernya. Tentunya folder ini bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file agar tampilannya lebih rapi, manajemen file kita lebih baik. Jadi kita kategorikan file-file kita sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ini caranya tinggal mudah. Misalkan kita mau masukkan file tadi presentasi kita ke dalam folder untuk mata kuliah cloud computing, tinggal kita salin saja filenya atau kita cut filenya, terus kita buka foldernya. Nah, di situ sebentar, foldernya mata kuliah. Oh, di sini foldernya ternyata. Agak kelihatan. Nah, tinggal kita pastikan. Ini atau kita tarik ya. Sebenarnya bisa dengan cara kita tarik, kita pindah ya. Nih, sudah masuk. Jadi tentunya dengan tampilan berupa folder seperti ini, manajemen file kita akan jauh lebih baik ketimbang saat kita upload dan itu filenya akan berjejer banyak sekali di sini. Ya. Selanjutnya untuk Google Drive ini sendiri, selain untuk manajemen file, di sini juga kita bisa membuat file baru atau karena Google Drive sendiri sudah terintegrasi dengan Google Workspace, di sini kita bisa membuat dokumen langsung melalui Google Drive.
Di situ ada beberapa option pilihan seperti Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Sheet, Google Formulir, dan sebagainya. Di sini akan saya contohkan, kita akan membuat satu dokumen ya melalui Google Drive ini. Tinggal kita klik tambahkan baru tadi, lalu pilih Google Dokumen. Nah, di sini akan otomatis membuka jendela untuk membuat dokumen melalui Google Dokumen. Dokumen yang kita buat di sini tentunya sudah langsung tersimpan di cloud. Jadi kita tidak perlu menyimpannya secara manual, akan secara otomatis tersimpan dan diperbarui ketika kita mengupdate isi dari formulir kita. Kira-kira demikian. Uh, uh, di sini tidak perlu kita simpan, cukup kita kembalikan saja atau kita tutup, nanti otomatis filenya akan tersimpan di sini. Filenya akan tersimpan. Ketika kita buka, isinya apa? Isinya ya dokumen yang kita buat tadi. Kita bisa tambahkan misalnya di sini kita namai apa. Seperti itu. Selanjutnya, selain bisa digunakan untuk pembuatan dokumen langsung dan otomatis tersimpan di cloud, kita juga bisa memanfaatkan Google Drive ini sebagai akses secara bersama-sama. Jadi sharing file. Jadi file-file yang tersimpan di Drive ini kita bisa bagikan ke kelompok kita atau ke teman-teman kita yang memang kita inginkan mereka untuk bisa mengakses file yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai satu project ya, pembuatan makalah atau apa gitu. Di sini kita pengen mengerjakannya secara bareng-bareng satu kelompok. Tinggal kita bagikan saja untuk file makalahnya tadi melalui Google Dokumen ini. Caranya tinggal kita klik kanan, lalu kita pilih bagikan. Nah, di sini tinggal kita pilih bagikan, friend. Nah, di sini kita bisa menambahkan orang-orang atau teman-teman kita yang kita izinkan untuk bisa mengakses file tersebut. Kita tambahkan emailnya secara manual satu persatu, ataupun kita juga bisa memberikan akses umum. Nah, di sini untuk akses umumnya tinggal kita setting saja. Yang semula ini dibatasi, tinggal kita pilih siapa saja yang memiliki link. Jadi siapapun nanti yang memiliki link dari file yang akan kita bagikan ini bisa mengakses file tersebut dan bisa diakses secara bersama-sama. Selain itu, kita di sini bisa setting. Kalau di sini masih sebagai pelihat, tentunya nanti teman-teman kita juga cuman bisa melihat file yang kita bagikan. Teman-teman kita nggak bisa untuk mengedit file tersebut, tidak bisa untuk mengubah atau menambahkan di file tersebut. Nah, di sini tinggal kita pilih saja sebagai pelihat, pengomentar, atau sebagai editor. Karena di sini kita nantinya ingin membuat project ini bersama-sama bersama teman-teman kita, tentunya kita buat kita setting sebagai editor. Kalau melihat mereka hanya bisa melihat, komentar mereka hanya bisa memberikan komentar. Jadi untuk bisa mengedit tentunya kita setting sebagai editor. Oke. Nah, link ini nanti sudah siap untuk kita bagikan ke teman-teman kita. Tinggal kita salin link, lalu kita selesai. Nah, link tersebut tinggal kita bagikan ke teman-teman kita, lalu bisa dibuka dan otomatis nanti akan masuk ke tampilan dokumen yang bisa kita akses secara bersama-sama secara real time. Dan itu nanti sistemnya akan update secara otomatis. Misalkan teman kita mau menambahkan apa isinya, di situ sudah otomatis tersimpan karena sudah berbasis cloud. Syaratnya satu, semua harus terkoneksi dengan internet. Karena semua yang berbasis dengan cloud untuk mengaksesnya tentunya membutuhkan jaringan internet. Mungkin itu aja untuk demonstrasi penggunaan Google Drive. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan disambung oleh Mbak Cindy.
Baik, selanjutnya yaitu masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari tugas kami atau dari presentasi kali ini yaitu bahwa Google Drive sebagai perangkat lunak berbasis cloud computing memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan penyimpanan, aksesibilitas, dan kolaborasi data di era digital. Google Drive memanfaatkan berbagai komponen software yang bekerja secara terintegrasi untuk menyediakan layanan penyimpanan yang aman, mudah diakses, dan efisien. Berbagai fitur yang mendukung kolaborasi real-time seperti berbagi dokumen dan kemampuan edit bersama, menjadikan Google Drive alat produktivitas yang unggul untuk individu dan tim kerja, terutama dalam lingkungan yang mengandalkan fleksibilitas tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.